Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Trenggono, nomor induk mahasiswa 213153758991. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan keempat, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka kelas 11 TKJ di SMK Tunas Pembangunan Jakarta untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan dengan materi pokok yang saya ambil mengenai FTP server. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih, masih semangat nih ya. Oke, untuk memulai daripada pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk tolong kepada Ketua Kelas, Bayu, untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Pemeriksaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di siang ini Bapak lihat sudah ada berapa nih? 9 ya. Tapi untuk memastikan bahwa kalian hadir dan tercatat sebagai absen hadir, tolong dibuka smartkulnya ya. Diisi absensinya hari ini ya. Diisi absensinya. Yuk dibuka, silakan absen. Terima kasih sudah mengisi absen ya di kesempatan siang hari ini ya. Mungkin kalian sudah mau mendekati ini ya, ujian akhir ya, ujian akhir semester. Jadi Bapak berharap kalian itu motivasi belajarnya terus ditingkatkan ya. Apalagi sebentar lagi di tahun 2022 kalian akan mengikuti praktek kerja lapangan PKL ya. Bapak harapkan PKL-nya tidak daring ya. Semakin pandeminya mulai landai, Bapak harapkan kalian bisa PKL secara luring di perusahaan. Maka dari itu, jaga kesehatan kalian agar semuanya itu bisa terwujud sehingga pandeminya hilang dan kalian bisa melakukan PKL secara luring. Dan jangan lupa pemakaian masker, protokol kesehatan itu diutamakan ya. Jangan sampai karena pandeminya sudah terlihat landai, lantas kalian mengabaikan ataupun tidak pakai masker dan sebagainya. Seperti itu. Oke, coba perhatikan ke layar LCD itu tentang FTP server ya. FTP server ini di mana kompetensi dasar dan indikatornya adalah seperti yang ada di layar, yaitu KD-nya mengevaluasi FTP server, kemudian untuk praktikumnya itu mengkonfigurasi FTP server, sedangkan indikatornya menjelaskan konsep FTP server, kemudian menentukan cara konfigurasi FTP server. Kemudian untuk praktikumnya melakukan konfigurasi FTP server, kemudian menguji hasil konfigurasi FTP server. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya berarti dari pelajaran yang akan kalian dapat, inilah yang harusnya kalian bisa pahami, yaitu
Satu, melalui ceramah, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep FTP server dengan rasa ingin tahu dan penuh semangat. Ya. Dua, melalui diskusi, peserta didik diharapkan menentukan dapat cara konfigurasi FTP server dengan sikap gotong royong dan saling kerjasama. Itu pada saat diskusi. Kemudian melalui praktik, peserta didik mampu melakukan instalasi FTP server dengan baik dan teliti. Nah, di sini telitian ya, jangan sampai nanti nggak jalan tuh karena ada tulisannya yang skripnya yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, melalui praktik, peserta didik mampu melakukan konfigurasi FTP server dengan sikap percaya diri, teliti, dan penuh tanggung jawab. Kemudian yaitu tadi, nanti kita akan ada diskusi, akan ada demonstrasi, ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan nanti apabila ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan, jangan diam aja seperti itu. Ini sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, masih ada ingat nggak materi yang kemarin itu apa yo? Oh habis. Sistem operasi jaringan. Habis. Sistem operasi jaringan, Pak. Terus apa aja yang install? Menginstal operating system Linux dan Windows, Pak. Demokrasi, Linux sama Windows ya. Kemarin itu di awal-awal kita melakukan instalasi seperti itu. Kemudian berikutnya, tadi kan ada Windows, ada Linux, si Hafiz bilang ya. Untuk yang Linux, apaan aja tuh? Ayo, masih inget nggak? Mas Suga tahu? Coba. Apa Suga? Debian, Nah, CentOS, ya. Debian, CentOS, sama Ubuntu ya. Itu yang kemarin telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, kita tuh sering banget ya pakai Debian, itu banyak banget serinya. Nah, yang terakhir itu yang kita install seri berapa itu? Ya Pak, Debian 9. Oke, mantap banget ya. Oke, kemarin itu Debian 9 ya yang kita install. Nah, sekarang sebelum masuk, coba Bapak udah siapkan 5 soal pretest ya di Smart School. Bisa kalian akses, buka login Smart School-nya ya. Ada 5 soal, silakan. Oh, relatif 85. Mantap. Oke, coba Bapak download aja nilainya, rekap. Udah semua kayaknya ya. Oke, di sini terlihat ya, yang paham, artinya paham sudah mengenal duluan, itu si Umar ini. Umar nilainya sudah di atas KKM, tapi nggak apa-apa. Yang lain juga jangan bersedih, karena emang namanya ini buat ngetes sampai di mana kalian memahami soal FTP ya. Jadi dari nilai-nilai ini Bapak bisa mengukur bahwa kalian pemahaman tentang FTP ya sudah lumayan, tapi masih di bawah ya. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ya. Di sini perhatikan lagi, transfer protokol FTP sebagai salah satu protokol paling tua yang ada dan masih digunakan sampai saat ini. FTP berfungsi untuk tukar menukar file dalam suatu network
yang menggunakan TCP koneksi, bukan UDP. Hal ini dikarenakan proses kerja FTP dalam melakukan komunikasi data berjalan pada port 21 dan menggunakan protokol TCP, Transmission Control Protocol, ya. Jadi di situ dijelaskan FTP fungsinya untuk tukar menukar file dalam suatu network, ya. Jadi dalam satu jaringan bisa menggunakan koneksi TCP untuk melakukan pertukaran file, ya. Pertukaran file bisa download, bisa upload, menghapus dan sebagainya seperti itu. Next, dilanjut. Nah, ini kemudian prinsip kerja FTP, ya. Jadi FTP itu ada dua, ya, FTP server dan FTP client. Di sini FTP client dulu. FTP client diterjemahkan sebagai aplikasi yang dapat mengeluarkan perintah-perintah FTP ke sebuah FTP server. Jadi dia perangkat yang meminta layanan kepada FTP server. Sementara FTP server sebagai sebuah service atau daemon yang berjalan di atas sebuah komputer yang merespon perintah-perintah dari sebuah FTP client. Sebuah FTP server diakses menggunakan Universal Resource Identifier atau URI dengan menggunakan format FTP /2 nama server. Nggak pakai titik ya, nama server aja. Kemudian FTP menggunakan protokol Transmission Control Protocol TCP untuk komunikasi data antara klien. Ya, jadi FTP bisa juga diakses itu menggunakan nama server ataupun menggunakan IP address. Itu nanti akan kita praktekkan pada saat nanti melakukan konfigurasi, ya. Next, berikutnya. Aplikasi FTP. Aplikasi FTP ini banyak, ya. Tapi di sini yang Bapak ambil 5 aja yang sering dipakai, ya. Yang pertama, nomor 1, FileZilla. Yang kedua, Pro FTPD, itu banyak dipakai di Linux. Terus Titan, Cerebus, Quick and Easy. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, tapi di sini yang sering dipakai aja seperti itu. Nah, ini salah satu gambaran dari FTP, ya. FTP di sini yang Bapak maksud FTP dari FileZilla, ya. Di mana FileZilla setelah kalian memasukkan host, masukkan username, password, port 21, kalian quick connect dan sebagainya. Nah, ini kalau ada respon tinggal di OK, ya. Kemudian nanti di sini selanjutnya di bagian sisi kanan ini akan membuka folder daripada server yang telah terkoneksi, atau di sini folder mana yang diperbolehkan melalui akun tersebut untuk diakses. Nah, berikutnya di sini. Nah, kalau kita mau ngupload, tinggal yang ada di kiri, filenya dipilih, diklik kanan, upload, nanti akan masuk ke bagian yang sini. Itu aja. Gampang sekali untuk uploadnya. Nah, ini seperti ini contoh. Yang akan diupload adalah inovatif.docx. Ya, tadi masuk-masuk sini udah sama. Nah, ini jalan transfernya seperti ini, kelihatan di bawah. Seperti itu aja. Ya. Nah, nanti akan Bapak lanjutkan dengan praktikum. Ya. Oke, dari yang sudah Bapak terangkan tadi, ya, ada nggak dari kalian yang ingin bertanya, ya? Jangan diam aja, karena kalau kalian diam nanti, ya, bingung. Oke, sih, Adit. Contoh FTP dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Pak? Contoh FTP dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contoh misalkan, ya, ini Bapak sebagai seorang konten daripada pembuat website misalkan begitu, ya. Nah, itu Bapak bisa menggunakan FTP, contohlah FTP dari FileZilla ini untuk mengupload file konten atau untuk diupload di dalam sebuah website yang Bapak punya, ya. Jadi file-filenya Bapak upload,
dengan menggunakan FileZilla. Ataupun Bapak pengen mengambil file yang ada di server Bapak sendiri di web, bisa juga menggunakan FileZilla ini. Ya caranya itu tadi, harus sudah mempunyai akun daripada FTP tersebut. Kalau nggak punya akun, ya nggak bisa. Artinya nanti dianggap sebagai sesuatu yang maksa dalam melakukan loginnya itu, jadi dianggap sebagai penyusup seperti itu. Oke, untuk praktikumnya di sini ya. Di sini nanti kalian praktikum menggunakan VirtualBox ya. VirtualBox. Kemudian kalian masih menggunakan VHD yang kemarin kalian sudah menginstal ya, menginstal OS jaringan itu Debian, ada CentOS, ada Ubuntu. Yang dipakai yang Debian yang kemarin ya, kita tambahkan aja di sini, kita pakai ulang ya. Oke, perhatikan di sini, kita mulai dulu, kita start ya. Kita start. Nah, ini Bapak bagikan modulnya nih, supaya kalian sambil melihat Bapak praktek, kalian bisa langsung melihat seperti itu. Ya, ini Bapak modulnya ngeprintnya nggak banyak. Ya, silakan buka Smart Goal. Di situ Bapak sudah ada file PDF-nya. Kalian bisa download. Nah, perhatikan di sini. Di sini kalian sudah kalau di layar Bapak nih ya, ini sudah tampil nih. Artinya Bapak ini sudah melakukan login dan berhasil. Selanjutnya kita bisa melakukan seperti yang ada di modul ya, bagaimana melakukan proses setelah berhasil lakukan login, kita mencoba untuk cari tahu dulu IP address-nya berapa. Dengan ketik if config. Nah, seperti ini ya. Di sini oleh Debian tercatat IP-nya 192.168.100.222. Ini yang Bapak dapat. Oke, kita catat 222. Itu ke halaman 5. Di sini kita akan menetapkan antara, ini kan DHCP ya, IP yang didapat ini DHCP. Kita akan bikin statis, yaitu masuk di halaman keempat itu ada, ya kalian bisa lihat di halaman 4. Untuk merubahnya di konfigurasi di interface-nya, ketik nano/etc/network/interface ya. Nah, dari bagian ini kita tinggal menambahkan yang menjadi bagian di mana menjadi sebuah yang di ACP ini akan menjadi statis ya. Oke, kita rubah auto hot plug-nya diganti menjadi auto aja ya, auto. Kemudian mana menjadi auto INP S0 P0S3, yang di bawahnya IFS INP 0S3 inet DHCP-nya diganti statis. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada address tadi yang kita dapat 192.168.100.222. Ini yang punya Bapak ya. Kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian broadcast-nya 192.168.100.255. Nah, ini yang lain-lainnya ini dapat dari ini ya, router daripada bawaan providernya ini. Gateway-nya 192.168.100.1. Oke, sampai sini selesai. Kita klik
atau kita pencet tombol di keyboard Ctrl X, kemudian yes dan enter. Dan akan kembali ke dalam proses root Debian, ya, seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian kita akan melakukan restart, yaitu /etc dari apa yang telah kita lakukan perubahan, itu dilakukan restarting, yaitu etc apa? Di situ tulisannya apa? init.d/networking restart ya. /etc init.d/networking restart. Restarting networking. Oke, ya. Kita akan melakukan apa? Instalasi FTP-nya. apt get install pro ftpd. Nah, seperti ini ya. Pro ftpd. Enter. Nah, kemudian ada pilihan Y. Apakah mau dilanjut? Do you want to continue? Yes. Ya. Dilanjut. Seperti ini. Oke, ini kalau posisi sudah balik ke awal berarti sudah selesai. Ya. Buka di halaman 7. Ya. Kita akan melihat statusnya dulu pertama. /etc/init.d/pro ftpd status. Ya. Oke, di situ ada tulisan warna hijau, aktif ya, berarti memang sudah aktif. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Ya, nano/etc/pro ftpd/pro ftpd.conf. Nah, di sini ya, pada bagian akhir kita akan menambahkan sebuah user ya. Sebuah user sekaligus user tersebut menjadi sebuah folder. Ya, folder untuk diakses. Ya, kita tambahkan sesuai yang kayak di modul. Ya, ketikkan anonymous /home/ nah, di sini Bapak pakai nama Bapak dah. Dani, ya. Kemudian tutup lebih besar ya, tanda lebih besar. Kemudian user Dani. Ya. Kemudian tutup ya, /anonymous. Tutup ya. Oke, sampai di sini kita simpan Ctrl X, Y dan enter. Sudah balik. Nah, karena di sini akan menambahkan user Dani, di sini ada Dani, user Dani. Jadi kita harus menambahkan user Dani. Caranya add user Dani. Jadi nanti kalau kalian membuat user baru, jangan lupa ditambahkan add user misalkan Abidin ya. home/Abidin. Jadi nanti yang menjadi tempat penyimpanannya Abidin ada di home/Abidin. Seperti itu. Next, berikutnya add user Dani, enter. Nah, di sini diminta untuk memasukkan new password. Ya. Bapak yang gampang aja, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Retype 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Full name Dani Trenggono, misalkan. Ya. Room number. Usah, phone number work 0852 1605 1 888. Ini disamain aja.
Ada nggak ada? Apakah informasinya sudah benar? Yes. Dah, balik. Ya. Seperti ini, kita sudah membuat sebuah user untuk FTP. Ya. Saatnya kita akan melakukan uji coba. Tapi sebelum uji coba, kita benar nggak sih sudah membuat yang namanya folder Dani tadi di /home tadi. Kita cek cd /home ya /Dani. Apa benar sudah terbentuk atau /home aja. Kemudian ketik ls, adakah Dani? Nah, ternyata dia Dani ada, siswa ada. Berarti benar Dani tadi sudah kebentuk ya. Di sini cd Dani. ls masih kosong filenya ya. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan uji coba ya. Bagaimana? Tadi berapa IP-nya? 192, 168, titik, 100 titik, 222 ya. Di sini username-nya Dani. Karena tadi Bapak bikin Dani kan tadi, add user. Password-nya 1 sampai 9. Port 21 diisi. Nah, muncullah seperti ini. The server does not support FTP over TLS. Berarti TLS itu apa? Secure ya. Always insecure. Oke, ya. Nah, ini udah terbentuk nih, ya. Di sebelah kanan Bapak sudah berhasil masuk home Dani. Coba Bapak akan mencoba mengupload sebuah file baru di sini. Coba dari file yang ada di folder download, Bapak mau ngupload yang namanya di sini cover 0.cover.ocx ya. Perhatikan ke depan, ke layar ya. Tadi klik kanan, upload. Nah, selesai itu ya udah ya. Cepet banget. Kemudian kita cek apakah benar, masuk lagi ke SSH-nya ini. Kita klik ls. Wah, benar. 0.cover di OCX sudah masuk. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, berikutnya kita akan melakukan sebuah praktikum ya, karena di sini ada yang harus kalian lakukan. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan ya tugas sebuah permasalahan yang harus kalian lakukan. Di sini Bapak sudah siapkan LKPD ya, di mana alat dan bahan-bahannya sepertinya dari sisi peralatan ada PC, laptop, atau CD projector, aplikasi VirtualBox itu udah Bapak cek ada ya di PC kalian. Kemudian bahannya ada modul RTP server tadi udah Bapak kasih ya. Kemudian juga Bapak kasih ada di SmartCool yang tidak dapat bisa download. Ini LKPD yang akan Bapak kasih serta itu ada file PAD yang pernah kalian kerjakan sebelum praktikum hari ini ya, Debian 9. Setelah dikerjakan dan bahan diskusinya, seorang karyawan baru IT di sebuah perusahaan diperintahkan oleh atasannya untuk membuat tempat penyimpanan berkas-berkas kantor berupa file digital, dokumen, foto, video di server lokal kantor yang dapat diakses oleh masing-masing karyawan, sehingga setiap karyawan mempunyai satu akun yang khusus untuk mengakses file tersebut, supaya bisa melakukan download dan upload atau tukar menukar file di sini. Nah, dari modul yang tadi, coba kalian membuat bagaimana sebuah permasalahan karyawan baru ini bisa terselesaikan.
Jadi kalian diposisikan sebagai karyawan baru di perusahaan IT tersebut. Paham ya? Jangan lupa di dalam LKPD ini juga ya ada yang harus kalian upload ya. Yang harus kalian upload, yang pertama praktikumnya ya. Praktikumnya kalian screenshot. Itu sudah Bapak siapkan tempat nguploadnya sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, masing-masing satu kelompok 2 ya. Jadi ini nanti kelompoknya biar nggak repot-repot ya. Kelompok 1 si Apis ya, nanti temennya si Bayu. Kemudian Aditya kelompok 2, temennya Putri. Kemudian dilanjut Umar. Kemudian si Abidin sama Suban. Dilanjut lagi Maida sama Faris. Ya, jadi ada 5 kelompok. Oke, ini untuk LKPD-nya ya. Nih. Kemudian Umar bisa dikerjakan Bapak kasih waktu sekitar 30 menit ya. Boleh duduknya mendekat. Ya, tapi jangan dekat-dekat banget ya. Ingat si Hafiz temenan sama Bayu temenannya. Akun login dan folder tempat menyimpan. Apabila tak sesuai, bisa tak dapat diakses. Yang ketiga, tadi kelompok kami telah sukses melakukan kirim file ke dalam folder menggunakan APK FileZilla. Oke, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1 dari Bayu. Oke, kumpulkan aja ya langsung ya, yang ada presentasi bisa dikumpulkan langsung. Kemudian kelompoknya Putri, jangan lupa si Hafiz di-upload di screenshotnya ya di latihan yang semaskul di kelompok 1. Oke, ini dipegangin temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa yang tadi kita sudah diskusikan. Hasilnya adalah pertama dalam instalasi FTP server, salah satu awal yang penting untuk sebelum memulai konfigurasi adalah dengan mengetahui IP address dari server tersebut dengan perintah ifconfig. Yang kedua, IP yang berasal dari DHCP akan diubah menjadi statis melalui editor teks nano /etc/network /interface. Yang ketiga, IP address tidak boleh salah antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, setelah konfigurasi selesai, uji dilakukan dengan mengirimkan file ke folder server dengan menggunakan aplikasi FileZilla. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga buat kelompok 2, kelompoknya Aditya dan Putri ya, di mana
device yang sedang kita mau ambil alih, ya seperti itu. Di remote berkata begitu. Kayak kemarin sebenarnya kalian sudah melakukan remote server. Contohnya pakai apa kemarin? AnyDesk itu remote server juga. Ya. Jadi sebenarnya kalian sudah melakukan ini apa yang menjadi materi yang akan datang, tapi karena belum masuk, sekarang sudah mencobanya. Oke, tetap semangat ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, ketua kelas Mas Bayu, ayo kembali. Bapak minta tolong Mas pimpin doanya. Mas Bayu, ya ganteng. Bersiap. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kalian boleh pulang. Jangan lupa PC-nya tolong dimatikan. Ya. Bisa dimatikan. Kalian pulang langsung ke rumah ya, nggak usah main-main lagi. Karena jaga kesehatan. Ya. Bentar lagi kalian mau ujian semester